Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Anida Salsabila Fitri. Aku merupakan salah satu mahasiswi IAIN Salatiga dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 53020200080. Kali ini, aku mau mengajak kalian untuk mengenal filsafat Al-Kindi. Sebelumnya, filsafat itu apa sih? Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia dari kata philein yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dalam hal ini, filosofia berarti cinta akan kebijaksanaan. Orang yang berfilsafat itu disebut filsuf atau filosof yang berarti pecinta kebijaksanaan. Sehingga filsafat merupakan bagian dari hasil kerja berpikir dalam mencari hakikat segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan universal. Sedangkan filsafat Islam itu sendiri adalah hasil pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis, serta dasar-dasar atau pokok-pokok pemikirannya dikemukakan oleh para filosof Islam. Dalam ilmu tentang filsafat, banyak sekali para ilmuwan yang sangat mencintai akan kebijaksanaan. Di antara para filosof yang akan kita bahas kali ini adalah Al-Kindi, merupakan seorang filosof muslim dari Arab yang pertama. Jadi, siapa itu Al-Kindi? Al-Kindi merupakan seorang filosof muslim dari Arab yang pertama. Al-Kindi atau Al-Kindus memiliki nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-As'ad Ibnu Qais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah atau yang sekarang dikenal dengan Irak pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dari dinasti Bani Abbas. Al-Kindi melewati masa kecilnya di Kufah dengan menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa Arab, kesusastraan Arab, dan ilmu hitung. Keseluruhan yang dipelajarinya di masa itu merupakan kurikulum pelajaran wajib bagi semua anak-anak zamannya di wilayah Kufah. Selanjutnya, Al-Kindi mendalami pelajaran fikih dan kajian keilmuan baru yang disebut kalam. Akan tetapi, kecenderungan Al-Kindi lebih mengarah pada ilmu pengetahuan dan filsafat, khususnya ketika Al-Kindi meninggalkan Kufah dan berdomisili di Baghdad. Di ibu kota pemerintahan Bani Abbas ini, Al-Kindi mencurahkan perhatiannya untuk menerjemah dan mengkaji filsafat serta pemikiran-pemikiran rasional lainnya yang marak saat itu. Menurut Al-Kifti, Al-Kindi banyak menerjemah buku filsafat, menjelaskan hal-hal yang pelik, dan meringkaskan secara canggih teori-teorinya. Hal itu dapat dilakukan karena Al-Kindi diyakini menguasai secara baik bahasa Yunani dan Syria, bahasa Indo karya-karya filsafat saat itu. Berkat kemampuannya itu juga, Al-Kindi mampu memperbaiki hasil-hasil terjemahan orang lain. Misalnya hasil terjemahan Ibnu Naimah Al-Himsi, seorang penerjemah Kristen, atas buku En-Netz karya Plotinus. Buku En-Netz inilah yang di kalangan pemikir Arab kemudian disalahpahami sebagai buku teologinya karya Aristoteles. Atas kelebihan dan reputasinya dalam filsafat dan keilmuan, Al-Kindi kemudian bertemu dan berteman baik dengan Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah dari Bani Abbas yang sangat gandrung pemikiran rasional dan filsafat. Lebih dari itu, ia diangkat sebagai penasehat dan guru istana pada masa Khalifah Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Namun ketika Al-Mutawakil menjabat khalifah pada 847 Masehi, Al-Kindi bernasib buruk seperti para filosof dan teolog lainnya. Tentang kapan Al-Kindi meninggal, tidak ada satu keterangan pun yang pasti. Agaknya menentukan tahun dan wafatnya sama sulitnya dengan menentukan siapa saja guru-guru yang mendidiknya. Al-Mustafa Abdul Ar-Razik cenderung mengatakan tahun wafatnya adalah 252 Hijriah, sedangkan Masingon menunjuk tahun 260 Hijriah, suatu pendapat yang diyakini oleh Henry Corbin dan Nelino. Sementara itu, Yaqut Al-Himawi mengatakan bahwa Al-Kindi sesudah berusia 80 tahun atau lebih sedikit. Dalam menyikapi warisan filsafat Yunani, karya-karya Al-Kindi jelas menunjukkan bahwa ia tertarik pada pemikiran Aristoteles dan Plato. Bahkan kedua nama filsuf itu sering disebut-sebut dalam karyanya. Terlepas dari kekurangan Al-Kindi dalam penguasaan bahasa Yunani, Al-Kindi melalui terjemahan yang didapatnya mampu mempelajari karya besar Aristoteles yang berjudul Metafisik, serta menuliskan komentarnya atas karya ini.
Tidak hanya cukup sampai pada penulisan komentar atas metafisik saja, Al-Kindi pun menulis komentar atas karya Aristoteles seperti kategori, The Interpretation Alitaica Posteriora, dan juga komentar atas De Caelio. Selain itu, Al-Kindi juga menyimpan karya dialog Aristoteles berjudul Eidemus. Semangat pembelajaran dan pendalaman filsafat yang dimiliki Al-Kindi jelas menunjukkan keinginan yang luar biasa untuk memperkenalkan filsafat Yunani kepada para pengguna bahasa Arab, guna menentang para teolog ortodoks yang cenderung enggan dan menolak pengetahuan asing. Al-Kindi termasuk filosof Islam yang sangat produktif. Dia telah menulis banyak karya yang meliputi berbagai macam bidang ilmu. Ibnu Nadim mengatakan bahwa Al-Kindi telah merilis 260 judul karya seperti filsafat, logika, dan kosmologi. Akan tetapi, sedikit saja jumlah karya Al-Kindi yang sampai ke tangan orang-orang setelahnya. Sebagian riwayat mengklaim bahwa karya-karya Al-Kindi hilang semasa kepemimpinan Khalifah Al-Mutawakkil. Adapun beberapa karya yang ditulis Al-Kindi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Fil al-Falsafat al-Ula. Kedua, Kitab al-Hasi ala Ta'allum al-Falsafat. Ketiga, Risalat ila al-Ma'mun fi al-Ilad wa Ma'lul. Keempat, Risalat fi Ta'lif al-Adad. Dan yang kelima, Kamiyat Kutub Aristoteles. Dari uraian tersebut dapat dijadikan bukti bahwa wawasan keilmuan Al-Kindi menguak hal-hal penting dalam pemikiran filsafat Al-Kindi sangatlah luas. Bahkan beberapa karya tulisnya telah diterjemahkan oleh Gerard Cremona ke dalam bahasa Latin yang sangat mempengaruhi pemikir Eropa pada abad pertengahan. Lalu, apa saja pemikiran atau ajaran Al-Kindi? Yang pertama ada falsafah tentang ketuhanan. Sebagai halnya dengan filosof-filosof Yunani dan filosof-filosof Islam lainnya, Al-Kindi selain dari filosof adalah juga ahli ilmu pengetahuan. Pengetahuan ia bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, pengetahuan ilahi atau divine science, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan ini ialah keyakinan. Yang kedua ada pengetahuan manusiawi atau human science atau falsafat. Dasarnya ialah pemikiran rasional. Menurut Al-Kindi, filsafat ialah pengetahuan tentang yang benar atau knowledge of truth. Disinilah terjadi persamaan falsafah dan agama. Tujuan agama ialah menerangkan apa yang benar dan apa yang baik, begitu pula dengan tujuan falsafah. Agama di samping wahyu mempergunakan akal, dan falsafah juga mempergunakan akal. Yang benar pertama atau the first truth bagi Al-Kindi ialah Tuhan. Falsafah demikian membahas soal Tuhan sehingga agama menjadi dasar filsafatnya. Inti sari filsafatnya adalah bahwa falsafah yang paling tinggi ialah falsafah tentang Tuhan. Yang kedua ada filsafah jiwa. Al-Kindi juga mengatakan bahwa jiwa adalah tunggal, tidak tersusun, tidak panjang, dalam, dan lebar. Jiwa mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Allah. Hubungannya dengan Allah sama dengan hubungannya dengan cahaya dan matahari. Jiwa mempunyai wujud tersendiri, terpisah dan berbeda dengan jasad. Al-Kindi dalam risalahnya menjelaskan akal. Ia menggambarkan akal sebagai potensi sederhana yang dapat mengetahui hakikat-hakikat sebenarnya dari benda-benda. Akal menurutnya terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, akal selamanya adalah akualitas atau al-aql alladzi bil al-fi'l abada. Akal pertama ini berada di luar jiwa manusia, bersifat ilahi dan selamanya dalam aktualitas. Karena selalu berada dalam aktualitas, akal inilah yang membuat akal yang bersifat potensi dalam jiwa menjadi aktual dan benar-benar terjadi. Yang kedua, akal bersifat potensial atau al-aql bi al-quwat, yakni akal murni yang ada dalam diri manusia dan masih merupakan potensi dan belum menerima bentuk-bentuk indrawi yang akan diakali. Yang ketiga, ada akal yang bersifat perolehan atau acquired intellect. Ini adalah akal yang telah keluar dari potensialitas ke dalam aktualitas dan mulai memperlihatkan dan mulai menampakkan pemikiran abstraksinya. Akan perolehan ini dapat dicontohkan dengan kemampuan positif yang diperoleh oleh orang belajar, misalnya tentang bagaimana cara menulis. Dan yang keempat adalah akal yang berada dalam keadaan aktual nyata. Ketika ia aktual, maka ia dapat disebut akal yang kedua. Akal dalam bentuk ini merupakan akal yang telah menciptakan tingkat kedua dari aktualitas. Ia dapat diibaratkan dengan proses penulisan kalau seseorang sungguh-sungguh melakukan penulisan. Yang ketiga adalah falsafah jiwa.
Menurut Al-Kindi, filsafat harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri dan bahwa seorang filosof wajib menempuh hidup susila. Kebijaksanaan tidak dicari untuk diri sendiri, melainkan untuk hidup bahagia. Al-Kindi mengecam para ulama yang perdagangkan agama untuk memperkaya diri dan para filosof yang perlihatkan jiwa kebinatangan untuk mempertahankan kedudukannya dalam negara. Ia merasa diri korban kelaliman negara seperti Socrates. Dalam kesesakan jiwa, filsafat menghiburnya dan mengarahkan untuk melatih kekangan, keberanian, dan hikmah dalam keseimbangan sebagai keutamaan pribadi, tetapi pula keadilan untuk meningkatkan tata negara. Sebagai filsuf, Al-Kindi prihatin kalau syariat kurang menjamin perkembangan kepribadian secara wajar. Karena itu, dalam akhlak dan moral, ia mengutamakan kaidah Socrates. Selanjutnya, ini merupakan salah satu kutipan Al-Kindi yang cukup dikenal banyak orang, yang berbunyi, "We should not be ashamed to acknowledge truth from whatever source it comes to us, even if it is brought to us former generation and foreign people. For him who seeks the truth, there is nothing of higher value than truth itself." Yang artinya, kita tidak boleh malu untuk mengakui kebenaran dari sumber apapun yang datang kepada kita, bahkan jika itu dibawa kepada kita oleh generasi sebelumnya dan orang asing. Baginya yang mencari kebenaran tidak ada yang lebih tinggi nilainya daripada kebenaran itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Al-Kindi merupakan sosok yang memiliki kontribusi terbesar tentang terbukanya pintu-pintu filsafat bagi para ilmuwan muslim. Umat muslim pada zaman dahulu amat bertentangan untuk mempelajari ilmu filsafat, karena dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat kepada Tuhan. Namun, Al-Kindi mencoba membangun nilai filsafat dan mendesak mereka agar mentoleransi gagasan-gagasan dari luar Islam. Oleh karena itu, melalui penelusuran karya-karya Al-Kindi, para sejarawan menetapkan bahwa Al-Kindi merupakan filosof pertama yang menyelami disiplin filsafat dengan menggunakan bahasa Arab sebagai media pengantarnya. Oke, sampai sini dulu pengenalan tentang filsafat Al-Kindi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.